Satu keputusan administrasi saja bisa membuat arus uang pensiun berubah arah tanpa banyak tanda. Ada yang menunggu rapel untuk menutup biaya obat, ada yang menghitung ulang belanja rumah, ada pula yang menggantungkan rasa aman pada satu tanggal yang terus diulang-ulang di grup pesan. Masalahnya, ketika satu tanggal dibicarakan terlalu keras, orang mulai lupa pertanyaan paling penting. Apakah tanggal itu benar-benar punya dasar resmi? Di tengah kabar yang beredar, ada risiko yang jarang disadari. Bukan hanya soal rapel cair atau tidak cair. Risiko yang lebih berbahaya adalah ketika informasi keliru mendorong langkah yang keliru. Dokumen dibiarkan tidak diperbarui, rekening tidak dicek, data ahli waris tidak disesuaikan, lalu ketika proses administrasi berjalan, pembayaran rutin terganggu. Itu bukan ancaman yang dramatis, itu konsekuensi administratif yang nyata. Klaim yang paling sering muncul terdengar meyakinkan, rapel pensiun ASN, TNI, dan Polri disebut akan cair pada 1 March 2026 dengan angka-angka yang sudah dibagikan seolah-olah resmi. Namun, apakah ada keputusan pemerintah yang bisa ditunjukkan? Apakah ada regulasi, surat edaran, atau dokumen formal yang benar-benar menetapkan kenaikan pensiun dan rapelnya? Atau ini hanya potongan tabel dan narasi yang dipindahkan dari satu grup ke grup lain sampai akhirnya terlihat seperti kebenaran? Jangan melewatkan bagian berikutnya. Ada alasan mengapa sebagian kabar terasa sangat pasti, padahal belum tentu sah. Setiap beberapa detik narasinya biasanya dibuat makin menekan. Kalau tidak cepat, hak bisa hilang. Kalau tidak ikut, rapel bisa terlewat. Kalau tidak percaya, nanti menyesal. Pertanyaannya sederhana, tapi menentukan rasa aman ke depan. Siapa yang punya kewenangan menetapkan rapel dan siapa yang hanya menyalurkan? Jawaban itu ada pada penjelasan resmi, mekanisme pembayaran, serta prinsip verifikasi yang dipakai pengelola pensiun. Dokumen formal, kewenangan pemerintah, pernyataan PT Taspen, dan alur administrasi akan dijelaskan dengan terang, satu persatu, sampai jelas mana yang fakta dan mana yang rumor. Karena dalam urusan pensiun, ketenangan bukan datang dari kabar yang ramai, melainkan dari sumber yang benar. Judul yang beredar luas berbunyi, Rapel Pensiun ASN, TNI, Polri cair 1 March 2026, fakta resmi Taspen. Kalimat ini memang memancing perhatian karena rapel selalu berkaitan dengan keberlanjutan penghasilan, stabilitas kebutuhan harian, serta rasa aman jangka panjang. Namun, sebelum mempercayai klaim tanggal dan nominal, yang paling penting adalah memeriksa landasan resminya. Banyak pihak menyampaikan rasa penasaran sekaligus cemas. Ada yang menunggu rapel untuk menutup kebutuhan rumah tangga, ada yang berharap bisa menambah dana kesehatan, dan ada yang sekadar ingin kepastian agar bisa merencanakan bulan-bulan ke depan dengan tenang. Di sisi lain, grup WhatsApp dan media sosial seringkali mempercepat penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Jadwal berubah-ubah, nominal berbeda-beda. Bahkan ada tabel angka yang tampil rapi seolah diambil dari dokumen pemerintah, padahal tidak disertai rujukan kebijakan yang bisa dicek. Di titik inilah perlu ditegaskan, rapel pensiun bukan hadiah dan bukan kebijakan yang muncul dari kabar. Rapel adalah konsekuensi dari keputusan resmi, dan keputusan resmi hanya lahir dari kewenangan pemerintah. Ketika pemerintah menetapkan kenaikan pensiun, barulah muncul kemungkinan rapel sebagai pembayaran penyesuaian untuk periode tertentu. Tanpa keputusan resmi, tidak ada dasar regulasi untuk mengunci tanggal pencairan, apalagi menetapkan besaran yang seragam. Pertanyaan yang sering muncul biasanya berkisar pada 3 hal. Pertama, kapan rapel dibayarkan? Kedua, berapa nominal yang akan diterima? Ketiga, apakah semua golongan menerima jumlah yang sama? Untuk menjawabnya dengan aman, harus kembali ke dua sumber utama, keputusan pemerintah sebagai penetapan dan PT Taspen sebagai pengelola serta penyalur manfaat yang menjalankan pembayaran sesuai ketentuan. Dalam naskah ini, satu poin penting harus dipahami sejak awal. Hingga 1 March 2026, pemerintah disebut belum mengeluarkan keputusan resmi mengenai kenaikan pensiun maupun rapel. Informasi ini merujuk pada pernyataan resmi PT Taspen yang juga disebut dirilis pada 1 March 2026. Dengan demikian, klaim yang beredar tentang pencairan rapel pada 1 March 2026 tidak dapat dianggap sebagai kepastian yang berdiri di atas regulasi. Kabar seperti itu perlu ditempatkan sebagai rumor sampai ada dokumen resmi yang dapat diverifikasi. Mengapa penekanan ini penting? Karena dalam situasi ketidakpastian, orang mudah terdorong untuk mengambil langkah-langkah yang sebenarnya tidak perlu atau justru mengabaikan langkah yang seharusnya dilakukan.
Ada yang menjadi panik dan mulai mencari jalur cepat yang tidak jelas. Ada pula yang menahan diri dari kebutuhan penting karena yakin rapel pasti datang pada satu tanggal tertentu. Padahal, perencanaan keuangan yang sehat untuk masa pensiun harus berdiri di atas informasi resmi dan pembayaran rutin yang benar-benar berjalan, bukan pada asumsi yang belum ditetapkan. Sekarang mari kita jelaskan apa itu rapel pensiun dengan bahasa yang sederhana. Rapel pensiun adalah penyesuaian atau tambahan pembayaran yang muncul ketika ada perubahan ketentuan, misalnya kenaikan pensiun. Rapel biasanya mengacu pada selisih yang seharusnya diterima sejak tanggal berlaku kebijakan, tetapi baru bisa dibayarkan setelah aturan resmi ditetapkan dan sistem pembayaran disesuaikan. Itulah sebabnya rapel selalu terkait dengan dua hal: tanggal mulai berlaku kebijakan dan tanggal pelaksanaan pembayaran setelah administrasi siap. Karena sifatnya penyesuaian, rapel tidak otomatis sama untuk setiap orang. Besaran rapel mengikuti ketentuan resmi yang nanti ditetapkan dan dipengaruhi oleh golongan, masa kerja, serta komponen pensiun yang berlaku. Seorang pensiunan golongan I memiliki struktur pensiun pokok yang berbeda dengan golongan IV. Begitu juga dengan komponen tunjangan yang mungkin ikut diperhitungkan. Maka, ketika media sosial menampilkan nominal maksimal, seolah-olah semua akan menerima jumlah yang sama, itu adalah tanda kuat bahwa informasi tersebut patut dicurigai. Jika rapel benar-benar diberlakukan, prinsip yang harus dipegang adalah proporsionalitas. Artinya, setiap penerima manfaat akan menerima sesuai ketentuan resmi, sesuai data pribadi dan administrasi yang tercatat, bukan berdasarkan klaim angka yang disamaratakan. Inilah mengapa publikasi tabel nominal tanpa rujukan regulasi seringkali menyesatkan. Tampilannya meyakinkan, tetapi dasar hukumnya tidak ada dan detail perhitungannya tidak menjelaskan perbedaan golongan maupun masa kerja. Selanjutnya, penting juga memahami mekanisme pembayaran pensiun rutin. Pembayaran rutin adalah hak yang dibayarkan secara teratur melalui rekening bank yang telah terdaftar. Nominalnya ditentukan berdasarkan golongan terakhir, masa kerja, dan ketentuan yang berlaku sebelum pensiun, termasuk komponen yang diperhitungkan dalam manfaat pensiun. Dalam praktiknya, beberapa tunjangan yang melekat pada status keluarga juga diperhatikan sesuai aturan yang berjalan. Di sini, peran PT Taspen adalah mengelola dan menyalurkan manfaat, bukan menetapkan kebijakan kenaikan. PT Taspen menjalankan prinsip 5T, tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat. Prinsip ini menjadi komitmen agar penyaluran dana pensiun berlangsung aman dan transparan di seluruh Indonesia. Maknanya sederhana, namun sangat penting bagi ketenangan para pensiunan. Proses pembayaran didesain untuk meminimalkan kesalahan, memastikan identitas penerima benar, memastikan waktu pembayaran sesuai jadwal, memastikan jumlah sesuai ketentuan, dan memastikan penyaluran sampai ke kanal yang semestinya. Di tengah isu rapel yang belum ditetapkan, informasi yang paling menenangkan sebenarnya adalah ini: pembayaran rutin tetap berjalan sesuai mekanisme, bahkan ketika rapel belum memiliki keputusan. Karena rapel adalah tambahan penyesuaian, sementara pembayaran rutin adalah hak berkala yang sudah memiliki alur penyaluran. Namun, ada satu syarat yang sering luput: data administrasi harus rapi dan mutakhir. Di titik ini, kehati-hatian administratif jauh lebih bermanfaat daripada mengejar rumor. Dokumen apa yang perlu dipastikan? Secara umum, identitas resmi harus jelas, kartu pensiun harus tersimpan baik, dan data rekening bank harus aktif serta sesuai. Jika ada perubahan data seperti pergantian nomor rekening, perubahan status keluarga, atau perubahan alamat yang berkaitan dengan administrasi, pembaruan perlu dilakukan mengikuti prosedur resmi. Mengapa? Karena satu perbedaan data saja bisa memicu verifikasi tambahan. Verifikasi tambahan bukan berarti hak hilang, tetapi bisa memperlambat proses jika tidak segera diselesaikan. Lalu bagaimana cara memastikan informasi resmi? Dalam naskah ini disebutkan bahwa kanal resmi dapat diakses melalui Cash Center di nomor 399, media sosial resmi PT Taspen yang bercentang biru, serta situs resmi yang disebut sebagai www.aspen.co.id. Di bagian lain juga disebutkan nomor 919 dan alamat situs www.taspen.co.id. Yang perlu dipegang adalah intinya, gunakan kanal resmi, bukan akun tiruan, bukan nomor pribadi yang mengatasnamakan petugas, dan bukan tautan mencurigakan yang meminta data perbankan.
Ada pola penipuan informasi yang perlu diwaspadai dalam isu rapel. Biasanya dimulai dari bocoran tabel angka, lalu disusul pesan berantai yang menuntut disebarkan cepat, kemudian muncul arahan untuk mengisi formulir atau mengirim data tertentu. Pada tahap ini, kehati-hatian wajib ditingkatkan. Informasi pensiun adalah data sensitif. Nomor identitas, nomor rekening, dan data keluarga tidak seharusnya dibagikan melalui jalur yang tidak jelas. Saluran resmi memiliki mekanisme verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan jalur tidak resmi tidak memberi jaminan keamanan. Sekarang kita kembali pada klaim utama, rapel cair pada 1 Maret 2026. Dalam kerangka penjelasan PT Taspen yang disebutkan, klaim tersebut belum memiliki dasar regulasi resmi dari pemerintah. Ini bukan sekadar perbedaan opini, ini perbedaan antara informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan informasi yang hanya beredar. Jika keputusan pemerintah belum ada, maka tanggal pencairan tidak dapat dipastikan. Bahkan jika ada rencana atau wacana, itu tetap belum menjadi kepastian sampai ditetapkan melalui dokumen formal. Disinilah pembagian peran harus dipahami dengan jelas. Penetapan kenaikan pensiun dan rapel adalah kewenangan pemerintah. PT Taspen berperan sebagai pengelola dana dan penyalur manfaat pensiun. Karena itu, kabar yang mengunci tanggal tanpa rujukan, keputusan pemerintah perlu dianggap sebagai rumor. Sikap paling aman adalah menunggu pengumuman resmi, memeriksa kanal resmi, dan memastikan administrasi pribadi siap. Mengapa banyak orang tetap percaya pada rumor? Karena rumor sering dibungkus dengan bahasa kepastian. Ada yang menulis seolah sudah disahkan, ada yang menambahkan istilah sesuai aturan terbaru, ada pula yang mencatut kata sirkular atau surat edaran tanpa menyertakan nomor dan tanggal dokumen. Padahal dokumen resmi selalu bisa ditelusuri. Ada judul, ada nomor, ada tanggal penetapan, ada instansi penerbit, dan ada ruang lingkup yang jelas. Tanpa itu, informasi tidak layak dijadikan dasar perencanaan keuangan. Bagi para pensiunan, terutama yang sudah lama bergantung pada pendapatan tetap, ketidakpastian memang bisa menimbulkan kekhawatiran. Kebutuhan kesehatan tidak menunggu. Harga kebutuhan pokok tidak berhenti. Kewajiban keluarga tetap berjalan. Namun, menambah beban pikiran dengan rumor tidak akan memperkuat posisi apapun. Yang justru memperkuat rasa aman adalah langkah praktis yang tenang, memastikan pembayaran rutin berjalan normal, memastikan data diri dan rekening aktif, serta mengikuti pengumuman resmi. Pengalaman para pensiunan pada periode-periode sebelumnya menunjukkan satu pelajaran yang konsisten. Kepastian jadwal dan nominal baru benar-benar bisa dipakai ketika sudah ada informasi resmi. Setelah ada klarifikasi, banyak pensiunan merasa lebih tenang karena dapat menyusun rencana pengeluaran. Misalnya, menentukan prioritas kebutuhan bulanan, menyiapkan dana kesehatan, dan mengatur bantuan untuk keluarga tanpa harus menunggu tanggal yang katanya pasti. Kepastian seperti ini juga mengurangi tekanan psikologis, karena keputusan keuangan tidak lagi dibuat berdasarkan kecemasan. Dalam konteks ini, penting pula memahami bahwa setiap golongan memiliki besaran pensiun pokok dan komponen yang berbeda. Bila suatu saat rapel diberlakukan, jumlah yang diterima akan mengikuti golongan dan ketentuan yang ditetapkan. Karena itu, klaim yang menyebut semua dapat sekian atau minimal pasti sekian biasanya tidak sesuai dengan prinsip perhitungan pensiun yang proporsional. Perbedaan golongan I, 2I, TTG, hingga IV, serta perbedaan masa kerja secara alami menghasilkan besaran yang berbeda. Ada juga pertanyaan praktis yang sering muncul. Apakah rapel akan memengaruhi pembayaran rutin? Secara konsep, pembayaran rutin berjalan berdasarkan mekanisme yang sudah ada, sedangkan rapel adalah tambahan penyesuaian jika kebijakan ditetapkan. Namun, dari sisi administrasi, kelengkapan data tetap menjadi kunci agar semua pembayaran berjalan lancar. Jika data sudah sesuai, proses penyaluran lebih mudah. Jika data bermasalah, verifikasi bisa memerlukan waktu. Karena itu, fokus yang paling bermanfaat adalah menata administrasi, bukan mengejar rumor. Jika ada kendala, langkah paling aman adalah menggunakan kanal resmi. Dalam naskah ini, kanal tersebut disebut sebagai Cash Center di nomor 399, nomor 919, media sosial resmi yang bercentang biru, dan situs resmi PT Taspen. Prinsipnya bukan pada seberapa ramai informasi yang beredar, melainkan pada seberapa jelas sumbernya. Akun resmi biasanya konsisten, informasinya terukur, dan tidak meminta data sensitif lewat pesan pribadi. Sebaliknya, akun atau nomor yang tidak jelas biasanya menekan dengan kata-kata segera, terakhir, atau kalau tidak cepat akan hangus. Bahasa seperti itu justru patut dicurigai.
Sekarang mari kita rangkum posisi fakta yang perlu dipegang dengan tenang. Pertama, klaim rapel cair pada 1 March 2026 belum dapat dipastikan tanpa keputusan resmi pemerintah. Kedua, PT Taspen menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi mengenai kenaikan pensiun maupun rapel hingga 1 March 2026, sesuai pernyataan yang disebut dirilis pada 1 March 2026. Ketiga, rapel, jika diberlakukan, dibayarkan secara proporsional sesuai golongan, masa kerja, dan ketentuan resmi. Keempat, pembayaran rutin tetap berjalan melalui mekanisme bank yang terdaftar dengan komitmen prinsip 5T. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan mulai sekarang agar hak pensiun tetap aman? Pertama, simpan dokumen penting dengan baik, identitas resmi, kartu pensiun, dan dokumen pendukung lain yang biasa dibutuhkan dalam administrasi. Kedua, pastikan rekening bank aktif dan datanya sesuai. Ketiga, bila ada perubahan data, lakukan pembaruan melalui prosedur resmi, bukan melalui perantara yang tidak jelas. Keempat, pantau informasi hanya dari kanal resmi PT Taspen dan sumber pemerintah yang dapat diverifikasi. Tindakan-tindakan ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya besar. Ketika dokumen lengkap dan data mutakhir, proses verifikasi menjadi lebih cepat. Ketika sumber informasi resmi menjadi rujukan, keputusan keuangan menjadi lebih tenang, dan ketika rumor tidak dijadikan dasar, risiko salah langkah berkurang. Semua ini pada akhirnya menjaga hal yang paling penting dalam masa pensiun, kontinuitas penghasilan, stabilitas rencana hidup, dan rasa aman dalam menghadapi perubahan regulasi. Jika suatu saat pemerintah benar-benar menetapkan kenaikan pensiun, biasanya akan ada pola yang mudah dikenali. Informasi muncul melalui pengumuman resmi, disusul penjelasan mekanisme penyaluran, lalu PT Taspen menjalankan penyesuaian sesuai aturan. Pada tahap itu, barulah tanggal dan nominal menjadi jelas karena dasar hukumnya jelas. Sampai tahap itu tiba, klaim tanggal dan tabel nominal yang beredar di media sosial perlu disikapi dengan hati-hati. Akhirnya, penghormatan dan terima kasih yang tulus patut disampaikan kepada seluruh pensiunan ASN, TNI, dan Polri atas pengabdian panjang yang telah diberikan. Hak pensiun adalah bentuk penghargaan negara yang harus dijaga prosesnya agar tetap aman, tepat, dan transparan. Dengan merujuk pada informasi resmi, memastikan kelengkapan administrasi, dan tetap tenang menghadapi rumor, para pensiunan dapat menjaga haknya tetap terlindungi. Kesimpulannya jelas, hingga ada keputusan resmi pemerintah, pencairan rapel pada 1 March 2026 belum dapat dipastikan. Yang pasti adalah mekanisme pembayaran rutin tetap berjalan sesuai ketentuan dengan prinsip 5T sebagai komitmen penyaluran. Pegang sumber resmi, hindari kabar yang tidak bisa diverifikasi, dan utamakan langkah administratif yang benar. Dengan cara itu, kepastian finansial masa pensiun tetap terjaga tanpa harus terseret oleh informasi yang berubah-ubah.